Nah, penggunanya sendiri ini biasa digunakan untuk lampu ya. Jadi kalau misalnya lampunya itu tidak ada orang di dalam ruangan itu, jadi lampunya bakal mati gitu. Nah, kita lihat videonya di sini. Nah, jadi ini dalam keadaan mati. Nah, ketika ada pergerakan dia akan menyala seperti itu. Ya. Oke, jadi pada waktu itu ceritanya saya punya proyek ya. Proyeknya itu sebuah kipas dengan teknologi sensor gerak. Jadi kipas itu akan menyala jika ada pergerakan makhluk hidup di depannya ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah namanya sensor PIR alias sensor gerak. Asli bukan sensor gerak sih, tapi sensor suhu tubuh ya. Jadi pergerakan ini hanya bisa terbaca oleh makhluk hidup. Jadi kalau misalnya ada makhluk hidup, sensor gerak itu akan mendeteksi, oh ada pergerakan, dia akan memunculkan trigger. Namun jika bukan makhluk hidup, dia tidak akan mendeteksi. Oke, itu yang saya tahu. Jadi kira-kira seperti ini penampakannya. Oke, ini ada penampakan dari sensor PIR ya. Di gambar memang kelihatannya besar ya, namun ketika saya terima pakai ternyata kecil ya, karena diameter sendiri cuma 23 mm ya. Nanti akan saya perlihatkan di video unboxing saya ya. Ini adalah toko saya, dan jika kalian berminat untuk membelinya, kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, jadi sensor PIR ini adalah sensor yang dapat membaca pergerakan makhluk hidup dan mengubahnya menjadi aliran listrik, trigger ya. Triggernya ini bisa diatur-atur, bisa kita jadikan triggernya low ataupun trigger high ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya saya tuh menggunakan outputannya berupa relay adjustable yang dimana triggernya itu high. Jadi saya hanya perlu menjumper kabel ini ya. Jumper ini saya pindahkan ke mode H atau high. Jadi nantinya modul ini akan menghasilkan output trigger berupa trigger high yang sekitar 3 sampai 4,2 volt. Oke. Namun jika saya ingin mengubah triggernya menjadi trigger low yang outputnya itu akan dihubungkan ke microcontroller, maka saya hanya memindahkannya yang tadinya posisi ke kanan atau ke H ini, memindahkan ke posisi ke kiri atau L, low ya. Jadi jumper yang jadi pindahin nanti akan saya perlihatkan di video unboxingnya, cara memindahkannya gimana, gampang kok. Dan di sebelahnya di sini ada dua buah potensio ya, entah berapa kilo ini potensionya, namun yang jelasnya dua buah potensio ini salah satunya ada yang fungsi untuk delay time dan satunya lagi sensitivity adjust ya. Sensitivity adjust itu kalau misalnya relay ini mau kita atur nih seberapa jauh jarak pandangannya tuh. Jadi kita bisa ngatur nih, misalnya cukup 3 meter aja jauhnya. Ya udah kita atur 3 meter. Jadi lebih dari 3 meter ada pergerakan, dia tidak akan membaca, dia akan tidak menghasilkan trigger apapun. Namun jika kita atur hingga maksimal yaitu 7 meter atau 5 meter lah efektivitasnya itu, jadi sejauh 5 meter ataupun kurang dari itu maka akan terbaca triggernya. Nah, sebelahnya di sini ada potential time. Nah, ini adalah waktu tunda ketika sensor membaca suatu pergerakan. Jadi semisal ada sebuah pergerakan, nah setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Nah, waktu setelah pergerakan itu bisa kita atur nyalanya. Misalnya kita atur nyalanya hingga 3 menit setelah pergerakan. Jadi setelah pergerakan itu tidak ada pergerakan lagi, maka selama 3 menit sensor ini tetap menghasilkan trigger ya, tetap menghasilkan output hingga 3 menit selesai, dan sudah dia tidak akan menghasilkan trigger dan kembali ke modus standby. Oke. Untuk beratnya sendiri itu sekitar 50 gram. Saya akan menunjukkan di video unboxing, itu sangat ringan sekali, bahkan kayaknya dilempar juga jatuhnya nggak bakal rusak sih kayaknya sih kalau pakai bubble wrap ya. Di sini di tokonya saya menerapkan waktu pre-order ya 4 hari. Jadi silakan kalau misalnya ingin beli di toko saya, kalian harus sabar ya, nunggu sampai 4 hari. Oke, di deskripsinya kita lihat di sini. Bagi kalian yang membutuhkannya ataupun berminat, kalian bisa screenshot ya. Ini diameternya, diameter lensanya tuh 23 mm ya. Sedangkan dimensi boardnya, dimensi PCB-nya, bodinya itu 32 kali 24 mm ya. Ini sangat kecil sekali, berbeda seperti yang ada di gambarnya. Oke. Untuk voltase inputnya, kalian bisa masukkan inputnya dari 3 sampai 5 volt ya.
di sini sudah terdapat sebuah transistor ini apa? Regulator ya, dimana regulator ini berfungsi jika ada tegangan lebih dari 3 volt, maka komponen ini tetap masih bisa berjalan dan tidak panas ya. Karena komponen ini bekerja di tegangan 3 volt. Jadi kalau kita masukkan kurang dari itu, dia tidak akan bekerja. Namun jika lebih dari itu sampai 5 volt batasannya, dia tetap bekerja karena ada si regulator ini. Namun jika kalian masukkan lebih dari itu, entahlah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya saranin jangan pernah kalian coba-coba seperti itu karena itu merugikan. Oke. Di deskripsinya di sini dijelaskan bahwasannya untuk trigger high dia akan menghasilkan voltase sekitar 3,3 volt. Namun jika kita atur modenya ke trigger low, maka ketika ada trigger, ketika ada pergerakan, dia akan men-trigger sebesar 0 volt ya. Yuk check it out, langsung saja kita bongkar paketnya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan sterilisasi terhadap bungkus paketnya, karena kita tidak tahu apakah sangkur itu terjangkit virus corona atau benar-benar sehat. Untuk memastikannya kita semprot saja, karena ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, cukup 3 semprotan lalu kita oles-oles. Nah, di sini saya memilih kurir JNE ya, karena proses pengirimannya yang cepat ya. Di tokonya tertuliskan proses pengiriman sekitar 2 hingga 2 sampai 4 hari. Namun nyatanya paket ini berhasil nyampe di rumah saya hanya dalam waktu 1 hari dengan harga 9.000. Wow, murah sekali ya. Suatu keberuntungan bagi saya. Oke, langsung saja kita buka menggunakan gunting. Menurut saya ini bungkus paketnya tidak terlalu reka-reka ya. Cukuplah menurut saya, karena berat barangnya sendiri nggak nyampe 50 gram. Oke. Nah, dan di sini hanya dilapisi oleh plastik paket, dan di sini hanya kertas ya. Apa ini? Kertas amplop mungkin ya. Jadi kita obek. Oke, inilah barangnya. Nah, yuk. Oh, ternyata aman juga ya paketnya, kan di sini udah dilapisi dengan bubble wrap juga. Oke, langsung saja kita buka. Nah, gini kira-kira isinya. Nah, ini dia sensor PIR ya. Di tokonya ya, di gambar terlihatnya besar ya, namun ternyata begitu saya beli dan saya buka di sini ternyata kecil ya. Tapi nggak apa-apa lah, kecil-kecil juga cabai rawit ya. Oke, inilah dia sensor PIR. Di sini tidak ada buku petunjuk dan lain-lainnya. Petunjuknya sudah ada di tokonya ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, ini cara makainya gimana, kalian bisa cek di toko kalian beli. Itu cara makainya seperti itu. Adapun kalau misalnya bahasanya menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa pakai Google Translate ya. Zaman sekarang cukuplah mudah. Oke. Di sini ada beberapa komponennya seperti IC, kapasitor, resistor, dan ini bisa lebih jelas lagi. Nah, ini yang sebelah sini adalah transistor penurun daya ya. Jadi ini inputnya tuh bisa lebih dari 5 volt. Namun nanti keluaran dari transistor ini 5 volt. Jadi kalian bisa inputnya 5 sampai 12 volt. Namun sampai 12 volt pun karena transistor ini dia akan mengeluarkan voltase sampai 5 volt doang ya, sesuai dengan yang komponen ini butuhkan. Komponen ini butuhnya 5 volt. Jadi walaupun inputnya lebih dari 5 volt atau sama dengan 5 volt, transistor ini akan menurunkannya ya. Jadi menyamakan hingga 5 volt. Namun jika kurang dari 5 volt, transistor ini tidak akan bekerja dan komponen ini tidak akan menyala. Oke. Di dalam sini ada sensor PIR dan ini adalah kubahnya. Kubahnya itu jadi untuk memantulkan sinarnya yang tadinya lurus menjadi 180 derajat. Ini jadi pantauannya tuh dari sini sampai sini ya, 180 derajat. Jadi kalau misalnya kalian tempel di project kalian, maka yang terbaca itu ya ini pas. Jadi kalau misalnya kalian mau dijadikan saklar pintar untuk rumah kalian, misalnya
ada yang bergerak di suatu ruangan, maka lampu di ruangan itu akan menyala. Bagusnya ini ditaruh di atap ya, karena penyebarannya sangat efektif ya. Oke. Di sini akan saya jelaskan beberapa pinnya. Ini ada 3 buah pin. Dimana masing-masing pin ini adalah ada salah satu diantaranya untuk triggernya ya. Jadi ada 2 pin untuk power supply, yaitu ground plus, dan satu lagi untuk trigger. Namun di sini tidak dikasih tahu ya. Oh, mungkin ada di balik tutupnya mungkin. Nah ya, ini dia. Nah, ini namanya sensor peer dan ini tutupnya ya, kubahnya. Di sini bisa kalian lihat ya. Nah, VCC, GND, dan tengah-tengahnya out itu triggernya. VCC-nya sendiri itu kalian bisa kasih 5 sampai 12 volt, sedangkan GND-nya kalian hubungkan ke min pada power supply, dan out-nya ini trigger ya. Triggernya bisa kita atur lewat kabel jumper, lewat jumper yang ada di sini ya. Di sini ada sebuah jumper, kita bisa arahkan ke L dan ke H. Kalian bisa lihat di sini, ini ada huruf L ya. L ini artinya jumper ini dalam posisi low. Jadi ketika modul ini menyala dan ada gerakan yang terdeteksi, dia akan memunculkan trigger low ya, sekitar 0 sampai 0,3 volt. Dan di sini ada huruf H, hanya nggak terlalu terbaca ya. Tuh, hanya terletak di antara 2 buah kapasitor. Nah, jika kita pindah jumper ini ke H, misalnya kayak gini, nah, maka yang terjadi adalah ketika modul ini aktif membaca sebuah pergerakan dari makhluk hidup, dia akan mengeluarkan output berupa trigger high sekitar 4,2 volt. Ya, jadi seperti itulah. Jadi trigger high ini 4,2 volt bisa kalian langsung hubungkan ke relay untuk dijadikan sebuah saklar sederhana ya. Karena relay sendiri itu inputnya ada yang low, ada yang high. Seperti yang video unboxing saya sebelumnya, itu saya mengunboxing relay adjustable ya, yang dimana input trigger itu bisa high 4,2 volt. Itu bisa kalian gunakan untuk ini. Jadi dari sini triggernya langsung ke relay nantinya. Oke, nanti akan saya jelaskan di video pembuatan kipas minggu depan. Oke. Dan di sini ada 2 buah potensiometer ya, dimana salah satu diantaranya itu untuk sensitivitas dan satu laginya untuk delay timernya. Jadi lama waktu modul tetap menyala, tetap menghasilkan trigger selama tidak ada pergerakan. Jadi gambarnya seperti apa ya, misalnya modul ini menyala nih, standby, nah terus ada pergerakan, nah dia akan memunculkan trigger. Nah, jika kita atur delaynya itu 5 menit, maka setelah tidak ada pergerakan 5 menit kemudian dia masih nyala, namun setelahnya akan mati, triggernya tidak akan keluar ya. Dan satu lagi ini untuk sensitivitas, itu untuk seberapa jauh relay ini, modul ini bisa membaca pergerakan. Bisa kita atur jaraknya sekitar 1 sampai 7 meter ya. Cukup sederhana. Untuk lebih lanjutnya lagi, lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cari di Google dan di deskripsi videonya. Oke, sekian video unboxing dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya di channel Ngin Muminati. Bye bye.